di benak kita semua. Semangatnya pun masih menyala di dalam dada. Semangat saling memaafkan, semangat saling meleburkan. Semuanya pada hari itu mengaku dan mengakui kesalahan tanpa rasa malu, jengah ataupun enggan memohon maaf kepada sesama. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami selaku pembawa acara mengulang kesempatan itu, kesempatan untuk saling maaf dalam acara halal pengajian Almar'atus Sholihah hari Sabtu 20 Mei 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ketua Pengajian Almar'atus Sholihah, Bapak Ustadz Sesepuh dan Pinesepuh di lingkungan RW 11, Bapak Ibu tamu undangan, Ibu-ibu pengajian yang kami banggakan dan kami cintai. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Acara ini terselenggara atas izin Allah dan tentunya kenikmatan yang dikaruniakanlah kepada kita, sehingga kita diringankan langkah, dilapangkan hati untuk menghadiri dan memenuhi undangan pada acara ini. Kemudian salam dan salawat tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sangat amat kita nantikan syafaatnya. Adapun acara sebagai berikut: 1. Pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan ketua panitia sekaligus ketua pengajian, 4 tausiah, doa dan penutup. Untuk mempersingkat waktu, kita awali acara pada pagi ini dengan basmalah. Monggo Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Atauillah. Monggo Bapak dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن
wallahu yuhibbul muhsinin. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Panitia. Monggo Ibu Hajah Siti Jamlatun. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Al-Ustadz Usep Badruzzaman, Al-Ustadz Andri Aprilianto, yang saya hormati para sesepuh dan bini sepuh di lingkungan RW 11 Kelurahan Plogosari Kulon, ibu-ibu jamaah Al-Mar'atus Sholihah, serta adik-adik tahfiz yang pada siang hari ini ikut hadir di hadapan kita ini. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada semuanya yang hadir pada pagi hari ini, yang telah meluangkan waktu demi terselenggaranya acara halal bihalal
yang kami adakan pagi hari ini, dan semoga acara pada pagi hari ini dapat berjalan lancar. Tentu saja tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada segenap Bapak Ibu yang telah membantu penyelenggaraan acara halal bihalal ini, dari persiapan, pelaksanaan sampai akhir nanti, semoga bisa lancar. Juga tak lupa kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada para donatur juga yang telah membantu baik secara moral maupun spiritual sehingga acara ini dapat terselenggara dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa program yang telah kita laksanakan, yaitu program dari pengajian Mar'atus Sholihah. Saat ini kami sudah terbentuk sebuah yayasan. Kalau pengajiannya namanya Al-Mar'atus Sholihah, tapi yayasannya sudah resmi. Itu tidak boleh pakai bahasa Arab. Jadi untuk yayasannya Yayasan Wanita Sholehah. Jadi artinya sama. Semoga dengan sudah menjadi yayasan ini, kegiatan kami semakin meningkat. Tentu saja kami mohon dukungan dari Bapak Ibu di sekitar wilayah Truntung Satrio Mana. Adapun kegiatan yang telah kami laksanakan antara lain, yang pertama kegiatan Yasin dan Tahlil yang sudah rutin diadakan setiap 2 minggu sekali, setiap malam Jumat, tapi 2 minggu sekali karena bergantian dengan kegiatan bapak-bapak. Mengapa harus bergantian? Karena tempatnya kita tidak mencukupi. Tempatnya di TPQ. Untuk ibu-ibu jamaahnya sekitar 100 orang kalau bisa hadir semua, sehingga kita hanya bisa menempati gedung TPQ untuk malam Jumat bergantian dengan kegiatan bapak-bapak. Selain itu, untuk malam Jumat kalau kita ada di TPQ Yasin Tahlil, kemudian malam Jumat yang akan datang kegiatan ibu-ibu tidak di TPQ tapi di rumah ngaji. Ini di belakang panggung ini ada rumah ngaji yang sudah kita siapkan untuk kegiatan keagamaan. Monggo untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang ada kegiatan keagamaan, kami persilahkan untuk menggunakan rumah ngaji ini. Yang ketiga, di rumah ngaji ini juga ada kegiatan sudah kira-kira 2 tahun berjalan ini, kita adakan rumah tahfiz untuk balita. Jadi untuk anak-anak balita yang belum sekolah, belum PAUD, ini daripada bermain-main, ini banyak yang melaksanakan kegiatan di rumah ngaji ini, sehingga harapan kami untuk rumah tahfiz balita ini kedepannya
menjadi amal jariah yang insya Allah bisa mendampingi kita besok di akhirat nanti. Amin. Bagi Bapak Ibu yang masih punya putra putri balita, barangkali di rumah daripada hanya bermain, monggo bisa gabung di rumah tahfiz ini khusus untuk balita. Nah, ini yang ibu-ibu juga sudah ada kegiatan. Kemarin sempat kami tawarkan kepada bapak-bapak apabila ada kegiatan untuk memperdalam agama Islam, monggo bisa menghubungi kami sehingga kami atur jadwalnya kapan. Kemungkinan bapak-bapak bisanya kan malam, monggo untuk malam hari juga waktunya masih ada yang longgar di sini. Tentu saja untuk bapak-bapak yang mengajari nanti ya mohon bantuan bapak-bapak juga, karena kalau ibu-ibu ngajari ibu-ibu juga ngajari anak-anak. Alhamdulillah ini kegiatan di sini memanfaatkan ibu-ibu yang sudah banyak waktu longgar, alias sudah pensiun ya. Para pensiunan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya mengajari anak-anak balita dan ibu-ibu yang masih minta bimbingan dari kami sudah menyediakan waktu dan tempatnya. Itulah sekelumit tentang kegiatan pengajian Mar'atus Sholihah. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Dan pada pagi hari ini telah hadir ananda ada beberapa ananda yang semuanya hafal Quran ya. Alhamdulillah, ini kami merasa terharu. Terutama saya bandingkan dengan umur saya yang saya sudah termasuk lansia karena sudah pensiun. Ini kalau untuk menghafalkan ya agak sulit sekali. Tapi dengan ananda kita yang di hadapan ini dengan usia yang masih muda, mereka sudah hafal Al-Quran. Dan kami merintis tahfiz Al-Quran untuk balita. Semoga nanti kedepannya bisa menjadi seperti ananda-ananda yang tahfiz di sini. Amin. Untuk nanti apabila Bapak Ustadz menyampaikan tausiahnya, mohon untuk diberikan semangat, motivasi bagaimana cara-caranya agar kami bisa memiliki anak-anak yang seperti ini. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Untuk menyingkat waktu, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang benar adanya kalau dikelilingi dengan hafid-hafid Al-Quran yang terasa sangat sejuk, kayak suasana di kota santri. Suasana di kota santri asyik. Gak ada yang ketawa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalamun qadimul la yumallu samamu tanazza qawli wa fi'li wa niyati bi dalilun li
sirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa sa'il alayya hidawtum ma darsahu inna bi wal hadi thumma sahabati Qur'anuna min mu'jizatil Mustafa Muhammadan ajalluha naf'an ala ummatihi musarmada ajalluha naf'an ala ummatihi musarmada tuba liman yaf'aluhu dunya wa ukhra wa kaifa la yamutu jismuhu la yafsuda wa kaifa la yamutu jismuhu la yafsuda ya rabbi nawwil qalbana bi nuril qur'anil jalal waftah lana bi darsin aw qira'atin turattana waftah lana bi darsin aw qira'atin turattana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. قال علامة الشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله تعالى يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخ المهي بالكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق 6 رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إضغام ب6 أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمع لما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنية وسوال تلا والثاني إضغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنه والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في 5 من بعد 10 رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها شفتنا كم جاد شخص قد سامد طيبا زد في فوق الضعف ظالما وقلنا ميما ثم نونا شددا وسمي كلا حرف غنات بدا والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء ألف لينة للحجاء أحكامها 3 لمن ضبط إخفاء إرغام وإظهار فقط فالأول الإخفاء عند الباء وسميه الشفية للقراء والثاني إضغام بمثلها أتى وسمي إضغاما صغيرا يفتى والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسميها شفية واحذر لا جواب وفاء تختفي في قربها والاتحاد فاعرفي
للام الحالان قبل أحرفي أولاهما إظهارها فلتعرفي قبل 4 مع 10 خذ علمه من ابغي حجك ورفعتماه ثانيهما إضغامها في 4 و10 أيضا ورمزها فعين ثم سر رحما تفز بالثاني عن تعسو ظن زر شريفا للكرم واللام الأولى سميها قمرية واللام الأخرى سميها شمسية وأكثرن لام فعل مطلقا في نحو قلنا عن وقلنا والتقى إن في صفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق وإن يكون مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا ينقبا خذ قريبين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا في المتجانسين ثم إن سكن أول كل كالصغير سميا أو حرك الحرفان في كل كل كبير وافهمنه بالمثل والمد أصلي وفرعي له وسمي أولا طبيعيا وهو فلا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب بل أي حرف غير همز أو سكون لا بعد مد فالطبيعي يكون والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا حروفه 3 فعيها باللف وهي في نوحيها والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل ألف يلتزم واللين منها الياء وواو سكنا إن افتتاح قبل كل عقلنا والمد للمد أحكام 3 تدوم وهي الوجوب والجواز واللزوم فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد وجائز مد وقصر إن فصل كل بكلمة وهذا المنفصل ومثل ذا إن عرض السكون وفقا كتعلمون نستعين أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمنوا وإيمانا هدى ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طويلا أقسام لازم لديهم 4 وتلك كلمي وحرفي معه كلاهما مخفف مثقل فهذه 4 تفصل فإن بكلمة سكون استمع مع حرف مد فهو كلمي وقع أو في ثلاثي الحروف وجدا والمد وسطه وحرفي بدا كلاهما مثقل إن أدغما مخفف كل إذا لم يضغما واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي 8 انحصر اجماعها حروف كم عسل نقص وعين ذو وجهين والطول أخص وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده مدا طبيعيا ألف وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحصر ويجمع الفواتح 14 سله سحيرا والقطع كاد اشتهر وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي أبياته نجم بدل ذنها تاريخها بشرى لمن يتقنها ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمدا والآل والصحب وكل تابعي وكل قارئ وكل سامعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in.
Alhamdulillah yang kami hormati beliau Ibu Hajah Siti Jamilatun gitu. Kemudian Ibu Hajah Umami, kemudian beliau Ibu Hajah Rahayu Mardiani, serta segenap keluarga besar Yayasan Wanita Solihah gitu, yang telah berkenan mengundang kami gitu ya. Kemudian yang kami hormati, kami cintai, kami sayangi guru kami semua ini, beliau Al-Ustadz Ustadz Badruzzaman ya. Insya Allah nanti setelah tahun siang beliau Bu satu Ustadz ya. Saya diundang Bu Yayu itu Pondok Pesantren Al-Quran, semua perkenalan buat ini. Akadnya saya kalau ngisi tidak ada, kita ada tausiah ya. Jadi pada kesempatan pada pagi hari ini alhamdulillah kami mengucapkan syukur jasa kumullah khairan katsiran pada Bu Siti Jamilatun ya, dan Bu Umami, Bu Yayu atas undangannya ya, berkenan mengundang kami yang dari Gunung Pati ini Bu, anak-anak itu ya. Di mondoknya di Gunung Pati sana ya, untuk bisa hadir ke sini ikut acara halal bihalal. Jadi tadi ini kalau di Pondok Risalul Quran, alhamdulillah kita sudah sampai angkatan ke-15 ini. Di anak-anak di sini paling muda angkatan 14. Besok tanggal 1 Juni datang angkatan baru angkatan 15. Kalau ditanya itu Pondok Risalul Quran miliknya siapa gitu. Ini kebetulan Pondok Risalul Quran miliknya umat gitu. Jadi tanah bangunan semua itu statusnya wakaf. Jadi kita tanahnya bangunan statusnya wakaf dan bisa diwariskan ke anak cucu kita. Mungkin malah yang mewarisi malah murid-murid kami nanti deh. Jadi yainya khusus kami itu malah murid-murid. Kalau pendirinya Pak Yai asli Pedulungan Lor. Beliau Kiai Haji Sultan Hakim Yesaya Lahfid ya, dulu motonya pernah ke Kudus, pernah ke Arakanyar. Alhamdulillah anak-anak ini tadi yang datang ya, kalau di pondok kita tidak ada apa-apa gitu. Anak-anak ini kita ajarin punya adab yang baik ya, sambil mereka menghafal Al-Quran. Memang nawaitunya dulu angkatan awal itu biar orang-orang itu anak-anak bisa mobil khusus, orang-orang yang nggak bisa melanjutkan sekolah dulu bisa tetap sekolah tapi harus menghafal Quran. Jadi di pondok kami itu wajib menghafal Quran. Jadi usia SMP programnya kita 3 tahun anak-anak selesai hafalan 30 juz. Tapi angkatan kemarin, angkatan ke-13 kita dapat santri-santrinya luar biasa. Walaupun ketika masuk kayaknya cadangan maksudnya. Sampai saya Mas Tata ini cadangan dulu masuk ya. Tapi ketika masuk kurang dari 2 tahun sudah bisa 30 juz sekali duduk ya. Jadi anak-anak khatam dulu, kemudian nanti dia dikumpulkan sekali duduk ya. Habis selesai kalau berkesempatan ya beberapa ini tadi yang dianunkan tadi ada Mas Hamam itu, nah itu bisa menghafal matan Suratul Anfal. Ada lagi kalau beliau Mas Hamam sudah sampai dapat sanad dari salah satu ulama namanya Syekh Mator dari Palestina. Dulu ngapal seorang langsung ke Syekh Mator. Anak-anak sekali jalur Quran kamu ngambil sanad tumpah bisa ke beliau. Tapi kalau itu yang kalau sanad itu tergantung gurunya Bu. Mau ngasih apa enggak tergantung guru kita. Ada lagi di pondok anak-anak itu yang dapat juga sanad matan Jazari. Salah satu nanti mungkin kalau dulu kesempatannya kita lebih panjang, anak-anak bisa ngapal matan Jazari dulu gitu. Ya suatu saat pun kalau kita diundang lagi ya, nanti anak-anak bisa matan Jazari. Jadi kalau dalam ilmu hadis Imam Bukhari ya, itu rajanya ilmu hadis ya, apalagi Sahih Bukhari. Kalau dalam ilmu Quran ya beliau ini namanya Imam Ibnu Al-Jazari, punya matan namanya matan Jazari. Biasanya para ulama kita ya, beberapa ulama kita kalau menghafalkan sanad-sanadnya dia harus hafal dulu matan Jazari, harus paham dulu isinya matan Jazari selain bisa keluar 30 juz. Tapi sekali lagi sanad itu hak dari guru-guru kita ya, mau ngasih apa enggak terserah guru kita. Nah ini anak-anak yang kami bawa ini ada yang angkatan 13, ada angkatan
14 yang alhamdulillah bisa silaturahim ke sini. Sekali-kali kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran ya kepada keluarga besar Yayasan Wanita Sholihah. Semoga silaturahimnya mendatangkan keberkahan bagi kami ya, bagi panjenengan semua. Ini Ibu Yayu, kemudian Bu Umami, kemudian Bu Siti Zabila itu sudah beserta segenap keluarga besar sudah kami anggap sebagai bagian dari keluarga besar di jalur Quran. Semoga suatu saat di akhirat kalau kita dibagikan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar ya, kita dibagikannya bareng ahli Quran itu. Walaupun kita nggak hafal Quran ya. Kita doa yang sama Allah. Semoga ada suatu saat kalau kita dibagikan di padang mahsyar bareng anak-anak ini yang hafal Quran. Begitu mungkin saya hanya menyampaikan informasi. Insya Allah kita berbagi gratis full. Ya, alhamdulillah dari angkatan pertama sampai angkatan 15 ya, akadnya anak-anak masuk itu ngaji gratis. Tidak kita pungut biaya. Menjenengan kalau punya anak, punya tetangga, apalagi mungkin ada yang yatim atau yang piatu, yang itu bisa kalau kelas 6 SD sampai kelas 1 datanglah ke jalur Quran. Ya. Jangan terlambat, misalnya orang-orang datang sudah pada tutup, karena kita semester 1 ada usia di gelombang pertama bulan November, nanti bulan Februari itu gelombang kedua, jadi nggak keterima gelombang 1 boleh ikut lagi gelombang kedua. Insya Allah kita tidak dipungut biaya sampai lulus ya. Sekian dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andri Aprilianto. Kemudian selanjutnya tausiah oleh Ustadz Usep Badarussaman sambil doa ya Pak ya. Monggo dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang menjawab salam mudah-mudahan dipanjangkan usianya, dimudahkan rezekinya, yang punya hutang cepat lunas, yang belum nikah cepat nikah. Amin lagi Pak. Oh ketua ya. Wabil khusus untuk para pengurus Yayasan Wanita Sholihah, ketua, sekretaris bendahara, yang sesepuh ada Pak RW ini, Pak RW, masya Allah, sesepuh para alim, para ulama. Mudah-mudahan yang hadir semuanya di sini semoga Allah meridhoi, amin. Allah berkahi, amin. Saya juga dikelilingi oleh para hafidin, anak-anak yang sudah menghafal Quran. Biasanya alatnya begini Pak, diam. Kalau menghafal Quran hatinya menghafal terus, jadi diam. Diajak bicara itu tekanan gak nyambung, karena menghafal di dalam hati. Masya Allah. Ya mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa billah wa bifadlillah wa ilallah wa alallah wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayat sadaqallahul azim. Subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikatu war-ruh. Bersama-sama subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Doa bersama-sama. Allahumma antas salam wa minkas salam
وعليك يعود السلام فحجلنا ربنا بالسلام وأدخلنا جنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام آمين يا الله يا رب العالمين. Sehat Bapak Ibu? Ini ngobrol saja ya, santai. Terus? Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mau punya putra yang saleh seperti ini? Acungkan tangan yang ingin putranya di penghafal Quran. Alhamdulillah. 7, oke, 7. Berarti 7 terus 7. Mau Ibu? Insyaallah. Mudah-mudahan dikabul sama Allah. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berkaitan dengan anak, berkaitan dengan hidup, pasti berkaitan dengan keberkahan. Terus? Jadi kita bahas hari ini dalam halal bihalal ini yaitu satu tema tentang keberkahan. Kenapa? Karena sesungguhnya hidup kita ini yang kita cari adalah berkah. Betul? Apa itu berkah? Berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi setelah kita melaksanakan puasa 1 bulan lamanya, harusnya hari ini bertambah kebaikannya. Artinya Ramadan kita berkah. Kita tadi pagi habis melaksanakan sholat subuh, artinya harusnya siang ini kita bertambah apa? Kebaikannya. Berarti sholat subuh kita berkah. Terus? Kita tadi minum dan makan, habis minum dan makan, harusnya setelah itu apa? Bertambah kebaikannya. Kalau bertambah kebaikannya berarti berkah. Anak nambah, putu nambah, harusnya nambah apa? Kebaikan. Kalau nambah kebaikan berarti berkah. Uang nambah. Kalau uang nambah, harusnya nambah kebaikan. Itu. Namun terkadang Bapak Ibu, kita nambah uangnya tapi nggak nambah kebaikannya. Yang ada hatinya capek, sering hati. Kenapa kok hati saya begini ya? Uang ada, mobil ada, anak juga ada, tapi kok hatinya nggak bahagia? Berarti ada yang tidak berkah. Kita melaksanakan sholat tahajud hampir tiap hari, nggak pernah ditinggalin sama kita. Sholat subuh jamaah hampir tiap hari, nggak pernah tinggalin. Tapi kok hati kita masih ada benci sama tetangga, masih merasa lebih baik, masih merasa dendam. Berarti ada sesuatu yang belum berkah. Assalamualaikum. Perasaan saya ini tiap hari doa, sedekah oke. Tapi kok anak kok masih belum mau ya sholat gitu ya, mau ngaji, jangan ada ya tidak berkah. Nah, hari ini kita ikhtiarkan bagaimana kita membangun keberkahan itu, Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada 5. Insya Allah mudah-mudahan waktunya cukup ya ngobrolnya. Ada 5 cara jalan untuk membangun keberkahan. Saya sebut dengan lapis-lapis keberkahan. 5 lapis keberkahan. Mari kita cek, karena ini kita bertafakur, bermuhasabah, apa yang membuat tidak berkah dan bagaimana agar berkah. Ternyata cara berkah yang pertama Bapak Ibu adalah dengan kita selalu mengukur, menilai hubungan kita dengan Allah. Hablum minallah, kita ini baik atau tidak? Hubungan kita dengan Allah itu baik atau tidak? Kalau hubungan kita dengan Allah baik, insya Allah berkah. Kenapa? Laksana hubungan dengan Allah itu adalah sebuah kumparan yang mengikat pada sebuah batang, sehingga dengan kumparan itu batang itu menjadi magnet. Jadi orang-orang yang ikatannya dengan Allah kuat, dunia itu tertarik kepada.
Ya, yang tertarik itu kebahagiaan. Saya pernah ketemu dengan seorang ibu-ibu, saya sebutnya beliau Umi. Saya silaturahmi ke beliau. Ketika saya datang ke beliau, ada yang silaturahmi. Terus saya tanya, Umi, setiap hari berapa orang sih yang datang? Ya, kurang lebih 300 ke rumah. Beliau sendirian, suaminya sudah meninggal. Masya Allah, 300. Tapi setiap yang datang itu disuruh, dipaksa untuk minum, makan. Nanti makanannya nggak kepakai, nggak kemakan. Kenapa? Karena setiap yang datang itu membawa apa? Makanan. Jadi makanannya nggak bisa. Masya Allah, berkah sekali. Terus saya tanya kepada beliau, Umi, kira-kira apa sih yang membuat berkah itu? Nah, beliau menyampaikan, saya karena beranggap kepada saya. Ada, beliau ngasih 3, saya kasih 2 lagi, jadi 5 ya. Beliau mengatakan ada 3 saya, yang ini sudah aku lakuin dan berkah. Terus saya tanya, izin Umi nanti saya kasih ke jamaah boleh? Boleh, silahkan. Apa aja? Nah, yang pertama adalah hubungan kita dengan Allah yang dekat. Cara untuk mengukur hubungan kita dengan Allah dekat itu dengan 3. 1, iman. 1 apa Bu? Iman. Iman itu apa? Iman itu keyakinan kita kepada Allah. Izin kalau saya berinteraksi dengan Al-Quran, mudah-mudahan mohon doanya istiqomah terus ya. Jadi saya berinteraksi dengan Al-Quran itu belum saya lepas kalau belum terbukti. Contoh, kata Quran, wa may yatawakkal 'ala Allah bahwa barang siapa bertawakal kepada Allah maka cukup. Saya praktek dulu. Betul enggak tawakal itu mencukupkan apa? Hidup. Praktek dulu. Dan Masya Allah, ternyata betul-betul. Jadi ternyata ketika kita ingin menguatkan ikatan kita dengan Allah, buktikan apa yang ada di dalam Al-Quran, dan insya Allah terbukti. Saya pernah melakukan ini Bapak Ibu, dan coba saya tanya ke Bapak Ibu semuanya. Izin saya tanya Bapak Ibu, Ibu-ibu, hutang 5 miliar sama hutang 5 juta, mana yang cepat lunas? 5 juta. Karena pertanyaannya belum selesai ya. Hutang 5 miliar ditolong Allah, hutang 5 juta tidak ditolong Allah, mana yang cepat lunas? Nah, 5 miliar ditolong Allah. Berarti masalahnya itu di hutangnya apa di pertolongan Allah? Oke. Masalah besar sama masalah kecil mana yang cepat selesai? Nah, udah mulai pintar sekarang ya. Masalah yang ditolong Allah. Berarti ada masalah besar kalau ditolong Allah, dan tidak ada masalah kecil kalau tidak ditolong Allah. Mana yang cepat sembuh? Penyakit berat apa penyakit ringan? Nah, penyakit ringan yang ditolong Allah ya Bu ya. Penyakit yang ditolong Allah. Jadi tidak ada penyakit berat kalau ditolong Allah, dan tidak ada penyakit ringan kalau tidak ditolong. Artinya apa? Fokusnya adalah di pertolongan Allah. Berarti kira-kira Bu, bisa nggak kita punya cucu penghafal Quran? Bisa? Insya Allah kalau ditolong Allah. Ada? Assalamualaikum. Allahumma sholli ala Muhammad. Insya Allah. Jadi fokus kita adalah di pertolongan Allah. Nah, di dalam Quran ada ayat yang berhubungan dengan pertolongan Allah. Kita tahu dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, ini praktekkan. Jadi ada 3 cara agar kita ditolong Allah. 1 iman, yang kedua apa? Sabar, yang ketiga salat. Iman, sabar, salat. Kalau ibu butuh pertolongan Allah, praktekkan iman pada Allah, sabar dan salat. Pasti ditolong Allah.
Punya masalah Bapak Ibu punya? Punya. Sudah beriman? Sudah sabar? Sudah sholat? Sudah. Kalau sudah sabar, sudah iman, sudah sholat, harusnya sudah ditolong oleh Allah. Harusnya sudah ditolong Allah. Sudah ditolong belum? Udah yang belum. Kalau belum bagaimana? Yang salah Qur'annya apa kita? Kita. Berarti yang harus kita perbaiki kitanya. Bagaimana iman yang benar, bagaimana sholat yang benar, bagaimana sabar ya benar. Jadi buktikan dulu. Kalau kita buktikan, insya Allah akhirnya kita semakin yakin kepada Allah. Itu namanya hubungan dengan Allah. Iman. Yang kedua, amal saleh. Kita melaksanakan amal-amal setiap hari, amal-amal yang saleh, insya Allah itu membuat kita semakin berkah. Ini kata beliau. Jadi yang akan membuat hidup kita berkah yang pertama adalah kedekatan kita dengan Allah. Kenapa Bapak Ibu kok kedekatan? Faktor kedekatan itu luar biasa. Misalkan mohon maaf, saya dekat sama beliau nih, terus saya minta minum, Mas ambil minum. Nah misalkan toh, boten, saya nggak nyuruh ambil minum, nggak. Ini contohnya, Mas ambil minum. Kira-kira karena saking dekatnya maka kita minta tolong kepada yang dekat. Atau Bapak Ibu nih punya adik, punya kakak, karena saking dekatnya sama kakak kita telepon, Assalamualaikum Mas, salam, ada apa? Pinjam uang, aku butuh uang, berapa? 30 juta. Kenapa kau berani? Dekat. Kalau nggak dekat berani nggak? Enggak berani. Setuju? Jadi faktor kedekatan itu membuat kita berani untuk minta tolong. Nah, kalau kita dekat dengan Allah, Pak, kira-kira bagaimana? Setiap hari, setiap waktu yang kita ingat siapa? Allah. Kalau kita minta tolongnya kepada siapa? Allah. Setuju? Assalamualaikum. Berarti kalau ibu-ibu sedang sakit gigi, yang diingat siapa? Betul? Allah Pak Ustadz. Kalau kita ini dekat sama Allah, maka yang diingat siapa? Allah. Ya Allah, sakit gigi, izin saya mau ikhtiar. Kalau ibu haus, yang diingat siapa? Oh, Allah ya, bukan air ya. Allah dulu betul, baru air, karena terkadang air belum tentu bisa memberikan pada kita selesai ya hausnya. Nah, Bapak Ibu ingat, yang pertama adalah faktor kedekatan kita kepada Allah. Dan Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi ketika kita dekat dengan Allah, ujibu da'watad da'i idza da'an, Allah akan kabulkan doa-doa kita. Berkah itu kalau kita dekat sama Allah. Assalamualaikum. Yang pertama dekat dengan Allah. Yang kedua, ini yang paling penting. Mohon diingat-ingat itu yang kedua ini. Karena terkadang di sini yang kita terjebak. Yang kedua ini, Bapak Ibu, tolong Bapak Ibu hindari benci kepada 3 golongan. Kata beliau, hindari benci kepada berapa? 3 golongan. Kalau saya izin mengharamkan benci dengan 3 golongan ini. 1, kita tidak boleh benci kepada siapa? Kepada keluarga. Siapa keluarga itu? Suami, istri, anak. Saat kita punya kebencian kepada suami, saat kita punya kebencian kepada istri, maka lapis keberkahan kita akan hilang. Saat kita punya kebencian kepada ibu dan ayah, maka lapis keberkahan kita akan hilang. Serba ada sih tapi enggak, hatinya kering. Jadi tidak boleh kita benci kepada keluarga. Setuju? Itu yang pertama, keluar. Tak boleh benci sama keluarga. Benci itu bagaimana? Benci itu diantaranya tiba-tiba ibu marah, tiba-tiba ngeluh, tiba-tiba banyak yang kita ini membuat merasa bahwa dia ini ya nggak cocok lah dengan saya.
Ini akan menghilangkan keberkahan itu. Ya. Berarti kalau kita ingin berkah, tidak boleh benci sama keluarga. Mohon izin Bapak, biasanya Bapak kalau bertanya kepada istri sama kepada istri orang lain lebih sopan kepada siapa Pak? Yang jawab ibu. Kalau sama istri orang lain itu, ibu mau kemana? Gitu ya, bener nggak? Senyumnya manis, siapa ya? Mau kemana? Mau ke pasar. Oh, mau ke pasar. Semoga selamat ya Bu ya. Tiba-tiba istrinya datang. Neng di koy. Ternyata terkadang kita ini santunnya kepada orang lain, tapi kepada sumber berkah tidak santun. Assalamualaikum. Betul? Sekarang ibu-ibu mohon maaf saya tanya. Ibu kalau ibu cantik untuk siapa? Iya, beneran. Di rumah kira-kira dandannya kayak gini enggak? Iya. Wah. Terkadang ibu-ibu dandan ini bukan untuk suami, cantiknya bukan untuk suami, untuk datang ke kondangan. Kalau ke suami, Masya Allah, ini apa namanya, keningnya ada remason, tengkuknya ada cap cabe, ya, terus kakinya ada galiga, ya. Terus kita suaminya datang meluk, kata suami, Bu, ih kenapa Mas, kok ibu kayak kompor, kenapa panas? Jadi cantiknya bukan untuk suami, cantiknya untuk orang lain. Bagaimana bisa berkah? Assalamualaikum. Ibu kalau ibu santun itu ke suami apa ke suami orang? Suami, alhamdulillah. Udah pintar ibu-ibu ya. Jadi kalau ketemu orang, Pak, iya dari mana Pak? Oh dari pasar. Oh, hebat, pagi-pagi udah pasar gitu ya. Suami pulang, diam aja ibu. Assalamualaikum. Salam. Ada teh mana? Ambil diri. Oh. Sama suami orang, sopan sekali. Sama suami sendiri, sopan, alhamdulillah. Ini bukan di sini, di sana. Kalau di sini baik semua, nggak ada kan? Yang ada nggak hadir. Ini yang hadir semua baik semua sama suami, salihah semua. Ini wajah-wajah bercahaya semuanya. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, ini tidak boleh benci kepada keluarga. Yang kedua kepada kerabat ibu. Siapa kerabat itu? Adik, kakak, paman, pade, bule. Ya boleh. Kalau kita benci kepada mereka, hilang lapis keberkahan kita. Yang ketiga kepada siapa? Kepada tetangga. Hati-hati benci sama tetangga, hilang keberkahan kita. Padahal ibu, 3 kelompok ini yang ngeselin kita. Betul enggak? Setuju Pak? Ibu, bapak sering dikeselin sama istri orang lain apa istri sendiri? Curhat ya? Iya. Sering dikeselin sama istri sendiri, nggak mungkin sama istri tetangga. Ya Bu ya? Ibu sering dimarahin sama suami orang atau suami sendiri? Suami sendiri. Dan godaannya kita kesel, godaannya kita benci. Dan saat kita benci, hati-hati, lapis keberkahan kita hilang. Oh, ternyata kenapa kok ada yang kurang? Disitulah ternyata kita terjerumus. Kita sering benci kepada 3 orang. Kepada tetangga, Masya Allah Bu, tetangga macam-macam. Betul? Ada tetangga itu yang nggak mau bayar uang meja, ada? Ada tetangga itu nggak mau kerja bakti, ada? Ada. Dan saat itu biasanya kita ikut kesel, gitu ya? Padahal tak boleh. Tidak boleh kesel. Kenapa? Saat kita kesel, hilang keberkahan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya ya, saya ini sholat jamaah tiap hari kok kayaknya kok kering-kering aja, nggak syukur hatinya. Jangan-jangan di tiga ini kita punya kebencian. Cek dulu yang mana. Tapi kalau lihat wajahnya di sini kalbun saling semua ya. Hatinya bersih ya. Gak benci kan Bu? Jawab. Kalau ada perbaiki segera, jangan sampai terus-terusan benci. Soalnya mas nanya lu kayak kok. Jangan. Nah gitu kan? Ada jangan sendiri. Saking tuh kesalnya. Namun justru itu godaannya memang bikin mengesalkan kita, dan kita tidak boleh marah dan benci kepada dia. Ada keindahan yang luar biasa Bapak Ibu dirahmati Allah. Ini saya dapat dari Umi. Umi, gimana kalau kita benci? Kata Umi, kalau benci tahan. Terus segeralah engkau cari tempat dan berdoalah kepada Allah untuk orang itu. Atau ibu kesal sama suami yang dimarahi, tahan, jangan benci ibu, tahan. Tahan, terus ibu buka pintu, buka kamar, terus sholat di sana, sujud di sana, doa di sana. Ya Allah, semoga suami saya diberikan keberkahan. Gitu. Gimana kalau bapak ibu sama tetangganya ngeselin, sama doain. Kita doain beliau, gimana doanya? Ya Allah, semoga beliau cepat-cepat husnul khotimah. Bukan, salah Bu. Ya. Jadi bagaimana kita selalu mendoakan beliau agar beliau ini taat kepada Allah. Ini yang kedua. Jadi tidak boleh benci kepada siapa? Satu, pada siapa Bu? Keluarga. Yang kedua, kerabat. Yang ketiga, tetangga. Insya Allah mereka. Yang ketiga, bagaimana caranya agar kita berkah? Ini pertanyaan saya kepada guru saya saat beliau datang dari Jakarta. Ketemu saya dan saya bilang, Syekh, gimana caranya agar saya hidupnya bahagia? Terus beliau tersenyum. Gue bilang ke saya, maksud saya, kalau ingin bahagia sederhana, dibenci. Tolong maksud saya menari dengan tarian alam semesta. Saya disuruh apa? Menari. Saya tulis menari dengan tarian alam semesta. Karena guru ya, saya taati gimana caranya menari. Maka saya ketemu tari sufi yang muter-muter, Pak. Betul ya? Nah, saya ikut itu tari. Cuma karena saya bukan ahlinya dan mungkin tidak menjiwai, malah pusing saya, Pak. Kalau muter-muter ya, malah pusing, udah malah pusing. Nah terus saya merenung lagi, kayaknya bukan itu deh yang disampaikan oleh beliau tentang menari dengan alam semesta itu. Akhirnya mungkin baru 6 bulan ini Bapak Ibu saya tahu yang disebut dengan menari alam semesta, dengan tarian alam semesta itu bukan menari, tapi sifat dari alam semesta itu. Ternyata alam semesta itu menarinya dengan memberi, menolong. Bapak Ibu, lihat matahari tiap hari gimana? Memberi. Lihat langit, pada waktunya dia akan memberi hujan kepada kita. Lihat bumi mengeluarkan hal-hal yang berharga, ada emas, ada nikel, ada tembaga, ada minyak bumi dikeluari. Lihat pohon-pohon itu buah-buahan, masya Allah mereka berbuah nih, mangga ini. Dia berbuah, setelah matang dia nggak makan buah. Yang makan siapa? Kita. Memberi. Tadi pagi Bapak Ibu makan apa? Ayam. Ayam ya. Bu, saat ayam makan ayam itu harusnya merenung gitu. Ayam itu ngasih pelajaran pada kita. Apa pelajarannya? Kata ayam gini, Mas, Mbak, nih aku sudah memberi sepenuh jiwa dan raga. Jiwaku melayang, ragaku koma. Betul? Itu pemberian yang luar biasa dan dilakukan oleh seluruh alam semesta itu. Ternyata semua alam semesta itu fokusnya cuma satu, memberi.
Akhirnya saya ketemu, oh berarti kalau saya ingin bahagia, caranya adalah mindsetnya, cara pikirnya cuma satu, memberi, menolong. Maka 6 bulan setelah itu saya berusaha, saya fokusnya cuma satu, ketemu orang, mudahkan orang lain. Ketemu orang, mudahkan orang lain. Apa yang bisa saya tolong? Tolong. Apa yang bisa saya beri? Beri. Tanpa meminta untuk dibalas. Karena matahari nggak pernah bisa dibalas. Nah, kalau kita ingin berkah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadilah sang penolong. Kenapa kita jadi penolong? Ngapunten, saya tanya Bapak Ibu, ngapunten. Dulu saat kita lahir ke dunia, kita itu lahir sendiri apa ditolong orang lain? Siapa yang nolong panjenengan? Ya, bidan, ya, dokter kandungan. Tapi kalau wajah Bapak Ibu kayaknya dukun bayi, ya. Oh, dokter ya Bu ya. Lahir kita ditolong orang, sekarang meninggal dunia. Kita meninggal dunia, ditolong orang betul. Siapa yang nolong? Tetangga, yang ngapain, yang mandiin, yang galiin kubur, yang gendong kita ke kuburan. Betul? Lahir ditolong orang, meninggal ditolong orang. Sekarang Bu, saat ini di sini kita ditolong orang, betul? Ditolong. Kerudung yang kita pakai bisa bikin sendiri? Tidak bisa. Ternyata kerudung kita ditolong orang. Baju yang kita pakai bisa bikin sendiri? Tidak bisa. Ternyata baju ini ditolong orang. Betul? Apalagi semua yang dengan pakai ini semuanya ditolong orang. Kursinya ditolong orang. Betul? Masya Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita lahir ditolong orang, meninggal ditolong orang, sekarang ditolong orang, kira-kira kita ini makhluk berdaya apa makhluk tidak berdaya? Tidak berdaya. Kalau makhluk tidak berdaya, pantas sombong, betul? Betul. Silaturahim itu tidak terjadi kalau di dalam hati kita ada perasaan lebih dari orang lain. Duduk sama si Bu, duduk. Terus Ibu lihat sampainya, kayaknya produknya 50.000, saya 200. Enggak jadi silaturahim. Kenapa? Perasaan lebih baik dari orang lain. Padahal kita sama, kita ini tidak berdaya. Mulai ditolong orang, meninggal ditolong orang, sekarang ditolong orang, tidak berdaya. Orang kaya, apakah orang kaya itu harus sombong? Tidak pantas orang kaya sombong. Kenapa? Karena orang kaya ditolong orang miskin. Terus? Assalamualaikum. Setuju? Apa? Orang pintar, dia pintar. Apakah orang pintar pantas sombong? Kepintarannya ditolong orang lain. Ini anak-anak kita yang tercinta ini bisa menghafal Quran karena siapa? Ditolong kan? Ditolong diantaranya oleh Ustadzuna, Ustadz Andri. Berarti memang beliau diajarkan oleh kiai, oleh ulama untuk ta'zim, salim muta'alim, jangankan sama beliau. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang Bapak Ibu lahir ditolong orang, meninggal ditolong orang, sekarang kita ditolong orang. Berarti tugas kita apa? Menolong. Berarti kalau tidak menolong kebangetan, karena lahir ditolong, meninggal ditolong, sekarang ditolong. Berarti pas. Kalau kita ingin hidupnya berkah, jadilah penolong. Setuju? Siap Bapak Ibu jadi penolong? Siap? Assalamualaikum. Ibu siap jadi penolong? Ini karena ini ilmu laku, saya harus pastikan ibu pulang ke rumah sudah jadi penolong. Jadi saya pastikan ibu-ibu siap jadi penolong. Acungkan tangannya, siap cung. Jadi penolong siap ibu ya. Insya Allah saya yakini kalau ibu mau bahagia hidupnya. Serius. Bapak siap Pak? Insya Allah ya, siap jadi penolong ya. Oke. Kalau siap, langsung praktek Bapak Ibu. Mohon maaf, saya tanya kepada sang penolong. Semuanya kan sudah siap jadi penolong nih. Saya tanya kepada sang penolong,
Wahai sang penolong, mana yang mau dipilih? Melayani apa dilayani? Nah, penolong pasti melayani. Wahai sang penolong, mana yang dipilih? Mengerti apa dimengerti? Mengerti. Penolong kok mengerti. Wahai sang penolong, mana yang dipilih? Dimengerti apa? Mengerti apa dimengerti? Dilayani apa melayani apa dilayani? Dicintai apa mencintai? Mencintai. Dipijitin apa memijitin? Kalau itu mah sorry. Tapi khusus untuk ini melayani, memahami, mengerti, itu ciri seorang penolong. Jadi orang penolong itu nggak pernah minta untuk dilayani, nggak pernah. Mintanya melayani. Itu Bapak, awal-awal ketika praktek capek, itulah capek. Tapi setelah lama enak. Kenapa? Udah nggak pernah minta dilayani. Mintanya apa? Melayani itu bahagia. Aduh, Masya Allah Pak. Dan saya balik kalau panjenengan pingin hidupnya susah, tidak berkah, sering kecewa, berlawananlah dengan tarian alam semesta. Tapi apa? Mintalah terus ditolong. Mintalah dipahami, mintalah dimengerti, mintalah dilayani. Siap-siap kecewa. Kenapa? Manusia itu sering lupa. Oh, berarti saya sering kecewa karena ingin dimengerti. Oh, saya sering kecewa karena ingin dilenceng. Pasti. Pasti. Assalamualaikum. Kok diam? Kenapa? Ya, itu diantaranya. Halal bihalal itu akan terjadi, silaturahim itu akan terjadi kalau memang di dalam hati kita ini saling melayani. Masya Allah, ibu-ibu sama bapak ini sama-sama pelayan. Ibunya melayani, bapaknya melayani. Apa yang terjadi kalau sama-sama melayani, ibu? Aduh, rebutan pelayanan di rumah. Betul. Jadi bapaknya pulang dari kantor atau dari mana? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Oh, kok jauh banget. Di mana ibu? Di dapur, di kamar mandi. Lagi ngapain? Nyuci. Ya Allah, sore-sore nyuci langsung bapaknya begini. Ini Bu, saya yang nyuci. Jangan bahkan bapak baru pulang biar saya nyuci. Tidak usah, itu kan dari dulu dan nyuci dari tadi pagi, capek. Biar ibu istirahat ya, saya yang nyuci. Bayangkan rebutan cucian, keren nggak? Keren. Kalau saling melayani. Lagi ngapain? Lagi nyuci. Oh, ibu lagi nyuci. Mudah-mudahan Bu ya berkah Bu ya. Saya doakan ibu dapat pahala banyak kata bapak. Terus bapak mau kemana? Mau nonton HP dulu ya Pak ya. Ah, itu juga bagus. Daripada nggak ada kata-kata. Ibu lagi nyuci ya. Ibu mau apa? Mau minum apa? Nah, tak buatin sama bapak ya. Ibu mau apa? Mau teh? Mau susu? Susu? Ya udah, tak buat. Yuk, kan saling. Assalamualaikum. Enak betul? Enak. Jadi kalau kita ingin hidupnya bahagia, karena bahagia itu tanda bahwa kita ini insya Allah masuk surga. Karena surga itu ya kebahagiaan. Benar? Semakin sepuh harusnya semakin bahagia. Kenapa semakin bahagia? Karena sudah tidak pernah minta untuk dimengerti apa siapa. Tapi fokusnya bagaimana? Mengerti siapa. Jadi enak gitu. Maka insya Allah surga. Bahkan insya Allah kita ini meninggalnya mudah. Baru aja begini sudah hilang, sudah pergi. Kenapa Bu? Sudah tidak melekat dengan dunia. Kenapa tidak melekat? Itu sudah nggak minta dengan dunia. Karena kita sudah aliyah khairum yadsu. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya tadi selalu memahami, selalu mengerti, selalu berkira. Setuju Bu? Assalamualaikum. Berarti pulang dari sini siap? Siap memahami suaminya, siap? Siap mengerti suaminya, siap? Kalau suaminya cemberut, ibu tetap ikut cemberut apa tersenyum? Tersenyum ya Bu ya. Pahami suami cemberut, mungkin lagi sakit gigi, kan gitu ya? Setuju? Insya Allah. Ini yang keberapa Bu? 3. Insya Allah kalau kita melakukan hal itu, insya Allah berkah, insya Allah berkah, insya Allah. Oke.
Baik, sekarang yang keempat. Bagaimana caranya agar kita hidupnya berkah? Ini yang berhubungan dengan silaturahim. Yang keempat itu. Bapak Ibu bahagia, ada ayat yang ayat ini berbicara tentang sebuah amalan hati, yang amalan hati ini kalau kita lakukan, insya Allah kita akan mendapatkan solusi dari setiap masalah. Saya sering menyampaikannya adalah satu solusi untuk 1000 masalah. Amalan hati yang apa? Amalan hati tentang lapang dada. Apa Bu? Lapang dada. Kalau bahasa Jawa, dawa khususnya. Beres ya? Tapi kalau dalam bahasa Al-Qur'annya lapang dada. Dalilnya ada alam nasrah laka sotta. Itu lapang. Orang yang lapang dada insya Allah berkah hidup. Insya Allah. Lapang dada itu bagaimana Bapak Ibu? Lapang dada itu adalah seperti samudra. Samudra itu karena saking luasnya ada muara bawa kotoran, air kotor. Oh, sampai samudra jernih lagi. Gitu? Ada muara bawa apa Pak? Bawa bangkai bau. Sudah bau sekali sampai samudra hilang. Kenapa? Saking luasnya air. Jadi lapang dada itu orang yang luas hatinya sehingga dia tidak akan terasa sakit kalaupun disakiti orang. Contohnya siapa pun? Wah, Rasulullah. Rasulullah itu adalah orang yang begitu lapang dada. Bagaimana tidak ketika itu Abu Lahab mengutus salah seorang Yahudi untuk apa? Untuk menteror Rasulullah secara psikologis. Dibayar sama Abu Lahab agar setiap Rasulullah ke masjid ludah dibakar. Itu tangganya Rasulullah sendiri. Jadi ketika beliau berjalan, diludahin sama orang Yahudi. Cuh. Karena beliau lapang dada, beliau terlihat mungkin dia tidak sengaja, dia tersenyum. Dia apa? Dengan tangannya beliau bersih. Hari kedua, ngeludah lagi, cuy. Wah ini kayaknya bukan, nggak sengaja, ini sengaja. Tapi Rasulullah tenang saja, tersenyum lagi. Dengan tangannya beliau bersih. Hari yang ketiga, ngeludah lagi, cuy, ngeludahin lagi. Rasulullah marah? Tidak, beliau diam saja. Hari keempat, yang ngeludahin tidak ada. Habis sholat, Rasulullah tanya pada sahabat, "Wahai para sahabat, di mana orang yang di sini rumahnya?" Kalau ditanya Rasulullah, akhirnya para sahabat nyari info. Ketemulah info bahwa orang yang menempati rumah itu sedang sakit. Ya Rasulullah, orang itu sedang sakit. Sakit kata Rasulullah. Iya. Rasulullah pulang, lalu membawa kurma, datang ke sini. Ada kurma, ada tapi sedikit. Ambil. Ada madu, ada tapi sedikit. Ambil. Buat apa ya Rasulullah? Ada orang sakit. Padahal yang sakit siapa Pak? Yang ngeludahin Rasulullah. Datang Rasulullah ke pintu. Assalamualaikum. Ada Muhammad Rasulullah. Waalaikumsalam. Bergetar hatinya. Kenapa? Yang meludahi, yang datang pertama menjenguk. Lalu beliau dengan wajah yang tersenyum mengatakan, "Bagaimana kabar kamu? Sakitnya apa?" Duduk, beliau dipijitin lalu dimakanin sama Rasulullah, disuapin pakai kurma ajwanya, diminumin apa? Madu. Orang yang apa tadi? Ngeludahin, disuapin Rasulullah. Masya Allah. Saking lapang dadanya Rasulullah. Ibu-ibu bayangkan ibu ya. Ada tetangga yang sering nyakitin ibu. Kata-katanya nyakitin terus. Tiba-tiba ibu udah dengar bahwa tetangga itu sakit. Bagaimana reaksi ibu? Walak gitu ya. Tapi tidak dengan Rasulullah. Rasulullah betapa begitu sangat lapang dadanya, bahkan beliau menjenguk dan disuapin sama Rasulullah. Bahkan lapang. Jadi lapang dada itu bagaimana Bu? Dari mata terlihat buruk, dari telinga terdengar buruk, sampai ke hati netral, keluarnya kebaikan. Nah, ya, keluarnya apa? Kebaikan. Lapang.
Ingin tahu, cek apakah Bapak Ibu lapang dada, cek di hati Bapak Ibu, di dalam Bapak Ibu ada nggak kebencian sama orang? Kalau nggak ada berarti lapang. Artinya apa? Contoh lapang gimana Bapak Ibu? Contoh lapang gitu. Anak kita bilang kepada kita, "Ma, ada cucu. Pak, apa? Bom, apa? Minta uang berapa? 5.000. Dan kita hanya punya uangnya 7.000. Kira-kira gimana? 5.000. Nggak boleh. Aku nggak punya uang. 1.000 ya. Mau 5.000. Reaksinya begitu kan? Tapi kalau kakungnya ini punya uangnya 1 miliar, diminta 5.000, kira-kira gimana? Ya, ada kan? Kenapa? Cuma 5.000, aku punya uangnya berapa? 1 miliar. Kenapa? Berlimpah. Ada keberlimpahan. Nah, orang yang selalu memaafkan itu siapa Bapak Ibu? Yang hatinya berlimpah maaf, berlimpah kasih, berlimpah sayang. Sehingga memaafkan itu gampang. Maafin ini maafin, gak ada lupa kita sama orang itu. Dia pernah nyakiti kita, lupa. Kenapa? Karena di hati kita penuh dengan cinta, penuh dengan maaf. Begitu. Itu namanya lapang dada. Setuju Bu? Siap jadi orang yang lapang dada? Insya Allah. Lapang dada. Jadi kalau suami marah gimana Bu? Senyum saja. Biasa. Antara marahnya suami dengan sayangnya suami jauh lebih banyak sayangnya. Betul? Marah kan cuma sekali-kali saja. Betul? Sekali setiap menit kan? Enggak ya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana agar berkah? Ini yang terakhir. Allah itu punya 2 sifat, dan sifat inilah adalah sifat utama. Apa-apa? Rahman dan Rahim. Rahman itu apa? Maha pengasih. Rahim, Maha penyayang. Apa maksudnya Maha pengasih? Artinya semua yang ada di dunia ini pemberian dari Allah. Betul? Dari ujung atas sampai ujung bawah, kanan, kiri, depan, belakang, semuanya pemberian dari Allah. Setuju? Jadi kalau begitu setiap kita melihat ke atas, yang kita lihat siapa? Ar-Rahman. Ketika kita melihat ke bawah, yang kita lihat siapa? Ar-Rahman. Ketika melihat ke depan, yang kita lihat siapa? Ar-Rahman. Kiri Ar-Rahman, belakang Ar-Rahman. Kemanapun kita melihatnya Ar-Rahman. Kenapa? Memang semua yang ada dalam diri kita ini, di luar diri kita adalah Ar-Rahman. Melihat ke dalam diri kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, yang ada hanyalah Ar-Rahman, Sang Maha Pengasih. Betul? Jadi semuanya pemberian dari Allah. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah izinkan hamba punya salah satu sedikit saja dari sifat Rahmanmu, sedikit saja, agar hamba pun selalu ingin memberi. Benar? Silaturahim itu diantaranya memberi. Ya Allah izinkan, berikan kesempatan sedikit saja dalam diri saya ada sifat Rahman, sehingga pikiran hati saya pinginnya cuma memberi aja. Dan yang kedua sifat Allah itu Rahim. Apa Rahim itu? Penyayang. Bagaimana penyayang Bapak Ibu? Penyayang itu seperti ini. Mohon izin saya tanya ke ibu-ibu. Ibu, kalau ibu punya cucu, terus ibu belanja ke pasar, ada 2 kaos. Satu kaos yang biasa, yang kedua baik banget. Ibu ngasih yang biasa apa yang baik untuk anak? Baik, kenapa? Karena ibu sayang. Betul. Orang yang sayang itu pasti ngasih yang terbaik. Betul? Sekarang Bapak ke pasar, Bapak sayang sama istrinya? Sayang Pak? Sayang. Di pasar ada 2 kerudung, satu harga 50.000, yang satu harga 500.000. Mana yang Bapak beli? Yang jago ibu-ibu 50. Pengalaman Bu. Kalau kita sayang pasti ngasih yang terbaik. Dan Allah sampaikan di dalam Quran, aku ini pemberi Rahman sekaligus Rahim, penyayang. Artinya pemberian Allah itu biasa apa yang terbaik? Saya ulangi, pemberian Allah itu biasa apa yang terbaik? Terbaik. Jadi dari ujung atas sampai ujung bawah ini terbaik, betul? Dari kanan kiri terbaik, betul? Depan belakang terbaik, betul? Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita terbaik, betul?
Suami kita, istri kita terbaik, anak kita terbaik, cucu kita terbaik, rezeki yang kita miliki terbaik. Kalau terbaik, kenapa ngeluh? Halo, Assalamualaikum. Kenapa ngeluh? Enggak ya? Alhamdulillah. Tidak usah kita keluhkan, kenapa semua yang terbaik dari Allah. Nah begitu juga kita paminta sama Allah, ya Allah izinkan sedikit saja hamba mendapatkan sifat rahimmu, sehingga saat saya memberi itu dibarengi dengan sayang. Pak, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak disebut kebaikan sehingga kita menginfakkan apa yang kita cintai. Maknanya apa? Saat kita berinfak itu tolong sertakan sayang kita. Betul? Ini ngasihnya mungkin cuma 50.000, 550 rupiah. Tapi karena dengan sayang jadi sedekah. Tapi kalau kita ngasih tanpa ada senyuman, terkadang nggak jadi sedekah. Terkadang yang menerima itu, ya Allah sebetulnya saya itu nggak mau, tapi kok sakit ya. Begitu sakit, terus saya itu nggak mau tapi ya kepepet ya. Mohon maaf berarti Bapak tidak sedekah. Tidak jadi kebaikan, karena kebaikan itu kalau kita memberi disertai dengan sayang. Sama Bu, silaturahim hari ini, kalau Ibu salam-salaman, Bapak salam-salaman, cuma sekedar salam biasa, tidak yang terbaik, itu tidak jadi silaturahim. Karena silah itu nyambung, rahim itu apa? Sayang. Artinya di dalam diri kita sudah sayang dulu baru silah. Setuju? Nah, mau silaturahim gak ada sayangnya, bagaimana silah? Maka munculkan sayang kita terlebih dahulu, baru salaman. Maka insya Allah salaman kita yang terbaik. Maka ibu layanilah suami dengan yang terbaik, jadi kebaikan. Mohon maaf, ibu nyuci dari pagi sampai sore, tapi dengan besengut. Tahu besengut? Tahu ya? Nggak jadi kebaikan. Dipastikan. Kenapa? Tidak ada rahim. Harusnya bagaimana? Dengan wajah tersenyum. Ibu masak tapi dengan cemberut karena kesal sama suami. Nggak jadi. Betul. Ya Pak ya? Bapak berinfak bersedekah kepada istri tapi tanpa ada rasa sayang, nggak jadi kebaikan. Oke, itu infak tapi nggak jadi kebaikan. Yang akan menjadi kebaikan saat Bapak ngasihnya dengan penuh cinta, sayang, seperti Allah ngasih dunia ini untuk kita, sehingga dunia ini menjadi berkah untuk kita. Maka pemberian itu jadi berkah saat kita kasih dengan sayang. Kenapa para ulama, para kiai itu ngasih ke santri kok jadi berkah? Karena dia dengan cinta ngasihnya. Setuju Pak? Apa yang membedakan santri? Mohon maaf ya, mohon maaf, karena saya juga guru, sama-sama guru ya. Mohon maaf, kenapa kiai sama guru beda? Karena guru terkadang masih ada embel-embel Pak. Jadi, tapi kalau kiai enggak, yang penting anak saya bisa lillahi karena Allah, karena cinta. Jadi itu anak-anaknya. Setuju Bu? Begitu juga Bapak Ibu, bagaimana sih syaratnya agar saya punya anak soleh? Ibu mendidik anaknya dengan kasih dan sayang. Jangan ngasih HP saja, ngasih uang saja, tapi sayangnya tidak ada. Waalaikumsalam. Setuju Bapak Ibu? Nah, ini sebetulnya makna silaturahim. Mudah-mudahan warga di sini kalau ketemu totalitas. Maksudnya bagaimana? Senyumnya yang bagus, hatinya penuh dengan sayang. Jadi matur suwun barakallah, semoga ibu berkah dalam hati dengan penuh kasih sayang. Insya Allah jadi kebaikan. Hati kita jadi luas. Subhanallah. Insya Allah Nah, demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah ridho. Bisa diterima Ibu? Bisa dipahami? Pulang ke rumah jadi penolong siap? Praktek ya. Nah, kita ngapain kita lama-lama di sini kalau tidak praktek? Terus harus praktek. Terus Pak, praktek Pak insya Allah. Pulang-pulang nyuci ya. Enggak ya. Insya Allah semoga Allah ridho. Dan mari kita sama-sama tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Usyukum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وصلى الله مقاصدنا ومقاصده من جميع أمورنا والسلامة والسلامة من آفات الدنيا والآخرة وأصلح لنا بيننا وبينهم بخير ولكل حاجات وحاجاتنا وحاجات جماعتنا wanita salih المرأة الصالح الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على حبيبنا وشفينا وسلم ورضي الله عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا دائمين حمدا يعفي نعمه ويبتغي مجيده يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي وعظيم السلطان اللهم إنا نسألك يا الله أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت أحد الصمد أحد الصمد أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا حزنا يا الله سهلا حزنا يا الله اللهم وما قضيت علينا من أمر فاجعل عاقبته رشدا اللهم يسر أمورنا يسر أمور آلنا يسر أمور أبينا وأمهاتنا يسر أمور أخينا وأخواتنا يسر أمور جماعاتنا في هذه المجلس يسر أمور جماعاتنا المرأة الصالحة ما دامت السماوات والأرض ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا رب العالمين وصيكم ونصيبك والله والله موفق إلى أقوال الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Matur nuwun tausiahnya Bapak Ustadz Usep Badrul Samad. Untuk pribadi tadi saya ambil hikmahnya tentang melayani Pak Ustadz. Biasanya saya dipijitin, nanti sepulang dari sini insya Allah saya akan pijitin suami. Dan kebetulan suami juga datang, insya Allah beliaunya juga sepemikiran dengan saya, makanya saling pijat memijat. Atau nuwun indahnya, Masya Allah. Alhamdulillah acara demi acara telah kita lalui dengan lancar. Tibalah di ujung acara. Ada hal yang bisa kita petik dari acara ini, yaitu hikmah indahnya saling memaafkan. Kita menjadi lebih ringan dalam menapaki hari-hari, menjadi lebih ringan dalam kita hapus kesalahan dan memulai lembaran baru. Sampai bertemu lagi
insya Allah di acara halal lebih halal tahun depan. Saya sebagai pembawa acara mohon pamit, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, salaman. Kak, ini sepuh kalau cumandang bermain. Angkat disambung dengan yang lebih muda. Begitu juga ibu-ibu ya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Allah